kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah marah enggak? Wah, pasti kita semua akan menjawab, ya pernah lah. Iya, betul sekali Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dari anak kecil sampai orang yang sudah lansia, pasti pernah marah. Ada suami yang marah kepada istrinya, atau sebaliknya, ada istri yang marah-marah kepada suaminya. Ada orang tua yang marah kepada anaknya. Sebaliknya, ada anak yang marah kepada orang tuanya. Ada pimpinan yang marah kepada bawahannya. Sebaliknya, bawahan juga mau marah kepada pimpinannya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, semua orang pasti pernah marah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita marah? Ada nggak sih orang yang marah tanpa sebab? Kayaknya nggak ada ya. Ya iyalah, masa dia marah tanpa ada sebab? Kalau ada orang yang marah-marah tanpa sebab, itu bisa diperiksa orangnya. Kenapa dia marah-marah tanpa sebab? Tetapi secara normal Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan marah atau kita sering marah pasti karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Tidak lain tidak bukan ketika kita melihat atau ketika kita merasakan suatu kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ada orang tua marah kepada anaknya karena anaknya tidak patuh, tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ada guru yang marah kepada murid karena muridnya tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita manusia ini pernah atau bahkan sering marah, tahu enggak Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan pun pernah marah loh. Dan hati-hati, kalau Tuhan marah itu, wah, akibatnya sangat mengerikan sekali. Loh, mungkin kita akan berkata, bukankah Tuhan itu maha kasih, maha penyayang? Loh kok Tuhan marah? Betul Bapak Ibu saudara-saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kasih. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat menyayangi kita. Tapi jangan salah, Allah yang mengasihi kita itu ketika dia melihat sesuatu tidak benar, dia pun bisa marah. Dan kalau Tuhan sudah marah, ya akibatnya itu sangat mengerikan sekali. Masih ingat gak peristiwa air bah? Kenapa Tuhan menghukum manusia dengan air bah? Tuhan marah, Tuhan kecewa melihat perilaku manusia pada saat itu yang mendukakan hati Tuhan. Walaupun sudah ditegur, tapi tidak mau bertobat, masih juga melakukan dosa. Saking marahnya Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dikatakan? Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau sampai dikatakan Tuhan menyesal, berarti itu manusia sudah kebangetan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Tuhan marah, maka Tuhan akan menghukum. Itulah cara Tuhan untuk menegur umatnya, supaya umatnya sadar bahwa dia sudah berdosa, supaya umatnya menyesal dan kembali ke jalan Tuhan.
Dan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan di Yeremia 14 ini, di mana Tuhan marah kepada umatnya, orang Yehuda, karena mereka sudah melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Mereka mendukakan hati Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Yeremia, inilah yang akan dialami oleh umatnya Israel. Mereka akan mengalami kekeringan, ya, kelaparan, penyakit, dan lain sebagainya. Binatang tidak lagi punya air untuk minum. Tumbuh-tumbuhan tidak bertumbuh. Mereka akan kesulitan untuk mencari air dan hukuman yang lainnya lagi. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Tuhan begitu marahnya kepada umatnya, di ayat 11 Tuhan bilang apa? Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Allah melarang Yeremia untuk berdoa bagi bangsanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah Tuhan kita. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi umatnya. Tetapi kalau kita melakukan dosa dan itu menimbulkan murka bagi Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maukah engkau dihukum Tuhan? Pasti tidak mau, bukan? Tidak ada seorang pun dari antara kita yang mau dihukum Tuhan. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak dihukum Tuhan, supaya Tuhan tidak marah kepada kita, mari kita taat kepadanya, kita setia kepadanya, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Memang kita selalu berkata, Tuhan, kami ini manusia lemah, kami ini tidak luput dari dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, supaya setiap hari kita melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tidak marah kepada kita, dan supaya Tuhan tidak menghukum kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, marilah kita berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya Tuhan tidak marah kepada kita. Sebaliknya, supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau pun bisa marah. Engkau marah ketika umat-Mu berbuat dosa. Engkau marah ketika umat-Mu tidak setia, tidak taat melakukan perintah-Mu. Dan ketika Engkau sudah marah, maka Engkau akan menghukum umat-Mu. Itulah caramu untuk menegur umat-Mu, agar sadar akan dosa yang telah dilakukan dan mau menyesal kembali ke jalan-Mu. Bapa yang baik, kami tidak mau Engkau menghukum kami Tuhan. Kami tidak mau kalau Engkau marah kepada kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah hikmat kepada kami Tuhan, agar kami mau dan mampu untuk taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami, agar kami setiap hari mau taat dan setia melakukan perintah-Mu. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati kami Tuhan, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati setiap cita-cita dan pengharapan kami. Bapa yang baik, kami berdoa apabila ada jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan kepada umat-Mu. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyembuhkan mereka. Apabila ada yang sedang berduka, tolong Tuhan kuatkan dan hiburkan. Terima kasih Bapa yang baik, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini.
Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.